5 musisi top dunia ini menjual dirinya ke iblis. Benarkah? Pembahasan kita kali ini akan berbau klinik. Beberapa musisi dunia terkenal bisa jago bikin lirik, bikin lagu, jago main gitar. Apakah ada campur tangan metafisika dalam dunia musik, ataukah itu memang murni talenta dan kerja keras musisi tersebut? Belajar bermain instrumen musik itu butuh latihan sama kesabaran ekstra tinggi dan sangat melelahkan. Belajar gitar kagak jago, ampe jual tuh gitar seampli-amplinya saking keselnya. Nah, ini ada beberapa musisi yang diduga bersekutu sama iblis biar totalitas nyemplung ke dunia musik. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, Jimmy Page. Siapa yang gak kenal dengan Jimmy Page? Gitaris legendaris band rock asal Inggris yang terbentuk pada tahun 1968. Led Zeppelin ini merupakan seorang murid okultisme dulunya. Apa itu okultisme? Okultisme adalah kepercayaan terhadap supranatural seperti ilmu sihir dan lain-lain. Singkatnya kayak klinik dan tahayul kalau di sini. Jimmy beli rumah tuanya di Aleister Crowley di Loch Ness, Skotlandia. Kalau denger Loch Ness jadi inget monster danau ya kan? Aleister Crowley sendiri adalah seorang penulis, hedonis, revolusionis seksual dari Inggris dan seorang okultis. Wow, cukup menyeramkan latar belakang hidupnya. Rumahnya ternyata sangat menyeramkan. Dia sering mengalami kejadian aneh di rumah itu. Dia mengikuti ajaran Aleister, yaitu untuk memfokuskan pada niat untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dalam hidup. Jimmy hanya ingin jago bermain gitar, itu saja harapannya. Banyak orang berpendapat Jimmy Page menjual jiwanya ke iblis lantaran memiliki skill bermain gitar yang yahut, jari jemarinya cepat, seperti menari-nari pada fret gitar miliknya. Dia menjawab, jika demikian maka seluruh personil band juga melakukan hal yang sama. Coba kalau akan penasaran dengerin lagunya Led Zeppelin yang judulnya Stairway to Heaven secara terbalik. Silahkan dinikmati lagunya. Yang kedua, John Lennon. John Lennon merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pimpinan dari The Beatles. Dia pernah bilang kalau The Beatles itu lebih besar dibandingkan Jesus. Wow, sangat mengherankan beberapa orang menyebut Om John seorang sebagai penghujat. Nasib naas menimpa ketika ditembak oleh fansnya sendiri bernama David Chapman pada tahun 1980. John telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menafsirkan pesan dan simbol tersembunyi dalam musik. Karya seni, sampul album John Lennon, dan dia percaya bahwa dia memiliki bukti bahwa dia benar-benar menjual dirinya kepada iblis. Dia mengikuti jejak sihir, mistisisme, numerologi, dan teologi yang tampaknya menarik untuk menjelaskan teorinya, serta ilmu mistik, anagram yang sedikit kurang dapat diandalkan, dan mendengarkan lagu secara terbalik. Wow, punya kemampuan untuk mendengarkan lagu secara terbalik seperti kemampuannya Om Jimmy Page. Oke, jadi ada kemungkinan besar Om John ini sedikit gila. Lennon diduga menandatangani perjanjian dengan iblis sekitar Desember 1960. Tak lama sebelum munculnya fanbase Beatlesmania. Jika benar nampaknya sulit untuk Om John karena 3 personal sisanya masih bisa menjaga jiwanya untuk tidak digadaikan ke iblis dan masih bisa menikmati kejayaan The Beatles waktu itu. Terakhir, Om John menjanjikan kesuksesan pada The Beatles selama 20 tahun sebelum iblis memiliki jiwanya secara utuh dan benar. Pada tahun 1980, Om John meninggal dunia 7 Desember 1980. Selanjutnya, ada Snoop Dogg. Snoop Dogg adalah seorang rapper asal Amerika. Biasanya transaksi jiwa iblis ini diselimuti kerahasiaan, namun kadang-kadang seorang artis datang dan dengan senang hati membicarakannya, atau bahkan penyanyi tentang ini, contohnya adalah Snoop Dogg ini. Dia mengakui bahwa pada saat dia berada di tempat gelap, dia mendengar suara berkata, "Bawa gaya hidupmu padaku, aku akan membuatnya lebih baik." Om Snoop bertanya berapa lama dia akan hidup dan suara itu berteriak kembali, "Abadi dan selamanya."
Wow, perjanjian yang bagus. Ada beberapa bukti bahwa sang artis awalnya percaya bahwa dia membuat kontrak dengan Tuhan, tetapi ditipu oleh setan. Atau mungkin itu hanya sebuah lagu. Akan yang memutuskan. Selanjutnya, The Rolling Stone. Pada tahun 1968, band ini merilis album baru berjudul Beggar's Banquet yang membuat para orang tua dulu curiga bahwa band dengan aliran rock and roll merupakan musik setan. Gimana tidak? Di lagu pembuka saja judulnya Sympathy for the Devil. Keith Richards, sang gitaris, mengatakan kepada majalah Rolling Stone bahwa beberapa orang melihat mereka sebagai bertindak agen Lucifer yang dikenal, sementara antara lain mengira kami adalah Lucifer. Pada saat konser dengan membawakan lagu Sympathetic for the Devil, terjadi tragedi penusukan remaja sampai tewas. Semenjak kejadian tersebut, The Stone sudah tidak membawakan lagu tersebut secara live lagi dan waktu lama. The Stone telah dirundung rumor pemujaan setan sejak saat itu. Mungkin karena pesan rahasia yang tertanam di musik mereka, atau mungkin karena tato kepala setan bertanduk besar di dada Mick Jagger. Yang terakhir dan yang paling fenomenal, Bob Dylan. Pada 2016, Bob Dylan dianugerahi hadiah Nobel untuk sastra. Itu cukup mengejutkan semua orang. Dia menjelaskan dalam sebuah wawancara, itu adalah takdir. Aku melakukan tawar-menawar dengan setan dan aku menahan akhir hidupku. Iya, itu sepertinya cukup meyakinkan. Bob Dylan rupanya meninggal pada 25 Juli 65. Kebetulan pada hari itu juga ia berjalan ke atas bangunan di panggung New World Folk Festival dengan membawa sebuah gitar elektrik. Lebih baru lagi, dia ditemani oleh sebuah band rock dan mereka menyuguhkan membawakan lagu baru berjudul Like a Rolling Stone yang jelas-jelas tidak populer. Itu tadi ada beberapa musisi yang diduga melakukan perjanjian kontrak dengan iblis dengan pesan moralnya: percaya sama kemauan sendiri, stop bergantung sama setan, setan hanya punya kemampuan menghasut. Terima kasih dan wassalam.